Kamera roll and action. Oh, ini kamera. Udah bang, semenjak action lagi ngepost script. Ya bang, lanjut bang. Lanjut. Perkenalkan, saya Dedi Tamuran. Saya adalah lelaki baik-baik. Dan saat ini saya dipercaya untuk meneruskan budaya dan tradisi keluarga, yaitu sebagai pencipta sekaligus penemu obat-obatan tradisional, yang pastinya obat-obatan herbal ya. Dan kebetulan untuk yang saya ciptakan kali ini itu adalah obat untuk menghilangkan stres dan overthinking ya, karena kan kita semua tahu di zaman saat ini, apalagi sekarang sudah banyak Gen Z ya yang sudah mulai identik dengan overthinkingnya, identik dengan stresnya. Jadi saya menyesuaikan zaman dan akhirnya saya bisa berhasil menciptakan obat ini. Kemudian untuk bahan-bahannya sendiri, bahan-bahannya ya sederhana saja, dan mungkin kalau disebutkan satu persatu nanti akan sulit karena bahan-bahan ini memiliki banyak nama latin, tapi saya sudah menyimpulkan semuanya menjadi satu sebutan untuk seluruh bahan yang saya kumpulkan dari alam, bahan-bahan herbal itu semuanya saya namakan ramuan koncololo ya. Koncololo itu adalah perpaduan dari berbagai jenis tanaman, dari tumbuhan, buah-buahan, masuk akar ilalang dan segala macam, dan masih banyak lagi. Untuk mendapatkan bahan-bahannya sendiri kita harus pastikan ya bahannya itu memang langsung dari alam. Kita harus bisa menyatu dengan alam. Kita terjun langsung ke alam, kita cari bahan-bahannya, kita pastikan segar, fresh dan tidak layu. Dan untuk mencari bahannya pastikan itu jangan sampai di atas jam 10 pagi. Ya, harus awal, harus pagi-pagi sekali, karena kita harus rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Sumber inspirasi dan guru ya mungkin ya, namanya kita membuat obatan tradisional ya kan, yang pastinya kita harus belajar juga, kayak sekolah juga. Cuma ini kan karena memang saya sejak kecil itu dididik oleh kakek saya dan orang tua saya. Dan untuk sumber inspirasi jujur adalah inspirasi saya itu adalah almarhum kakek saya dulu yang terfitnah oleh konten saya ini, padahal beliau tidak pernah mengajarkan hal seperti ini, tapi kita lupakan saja. Untuk sumber inspirasi sendiri ya mungkin lebih tepatnya saya jawab dengan bijak bahwa memang saya orangnya adalah orang yang sangat suka bereksperimen, jadi mencoba berbagai macam sesuatu, berbagai macam cara, karena saya rasa mumpung masih diberi kesempatan untuk hidup dan mumpung masih diberikan kesempatan untuk berkembang, jadi kita mengelola apapun yang ada di muka bumi ini ya, sesuai dengan aturan-aturan dan norma yang berlaku. Dan hidup harus menantang. Hiduplah seperti Larry di film SpongeBob. Selain dari bahannya dan juga dari proses pengambilannya, yang tidak kalah penting adalah proses pengolahan. Dan namanya ramuan tradisional, kita memasaknya, mengolahnya itu tidak bisa hanya semata-mata diolah begitu saja. Yang pastinya ada beberapa ritual khusus atau proses tertentu yang sudah turun-temurun dan tidak boleh terlewatkan sedikit pun. Karena nanti misalnya ketika kita salah dalam mengucapkan mantra misalnya, atau kita salah dalam step by step proses urutan untuk mengolah bahan mentah menjadi ramuan tadi, itu nanti maka obatnya itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Paling penting itu adalah penyiapan perapian, kemudian tempat untuk mengolah, dan kayu bakar. Untuk menyalakan kayu bakar yang sudah kita siapkan, itu kita harus melakukan ritual agar apinya menyala.
kita lakukan secara tradisional dan dengan penuh kusuk. Supaya apinya ini bisa menyala dengan baik dan sempurna, dan nanti hasil ramuannya bisa matang dengan merata, itu biasanya saya melakukan ritual penyalaan api secara natural. Dan biasanya untuk mantra yang saya gunakan untuk menyalakan api itu biasanya mantranya itu adalah menyala abangku, menyala abangku, menyala abangku, menyala abangku. Oh ya, ada satu lagi yang penting ya, untuk tempat tanakan dan tungku serta apinya itu kita harus biarkan terpisah. Jadi misalnya apinya di sebelah kanan, tungku dan tempat tanakan itu di sebelah kiri, atau bisa sebaliknya. Kalau misalnya tak kunjung panas ya, kalau misalnya ramuan yang kita buat itu tak kunjung panas dan mendidih, itu kita bisa panasin dengan ritual yang tradisional juga ya. Untuk ritualnya sendiri ya, kita harus ucapkan dengan penuh penghayatan. Jadi untuk bahannya itu kita kuncau-kuncau. Kalau tidak tahu kuncau itu di mixer atau diaduk lah ya, istilahnya sederhananya. Nah, itu kita harus kuncau ramuannya supaya merata sambil diiringi dengan mantra yaitu kuncau, kuncau, kuncau mania. Nah, dia harus sambil dikuncau sambil diiringi mantra. Nah, kalau sudah diiringi mantra tapi tak kunjung mendidih dan panas, maka kita panasin lagi. Kita katakan sesuatu yang membuat dia panas dan emosi. Misalnya, kemarin kulihat mantanmu jalan dengan cowok barunya, bonceng pakai tracker ke jembatan Pawon 5, pegang-pegangan. Kalau udah mau tumpah berarti dia udah panas. Kalau dirasa semuanya sudah matang merata dan siap untuk digunakan, jangan lupa ramuannya kita angkat lalu kita buang. Sebenarnya yang dimaksud dengan obat stres dan overthinking di sini itu bukan ramuannya, melainkan adalah ketika kamu bergerak melakukan sesuatu, ketika kamu membuat sebuah proses dari pencarian bahan, kemudian memasaknya, mengolahnya dan segala macam ya. Karena jika kamu stres, obatnya adalah salah satunya adalah lakukan sesuatu. Ketika kamu overthinking, maka lakukan sesuatu yang sekira-kira bisa membuatmu lebih baik. Do something to make you feel better. Ya. Kamu overthinking itu adalah akibat dari underdoing. Jadi kita itu kurang gerak, makanya ya, kurang bertindak, makanya bisa kepikiran. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, melakukan hobi, melakukan hal-hal yang kita suka, itu setidaknya bisa mengurangi dampak dari rasa stres dan overthinking. Jadi, do something to make you feel better. You overthinking because you're underdoing. Sekian dari saya.